Jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan Mas, lanjutkan kembali. Ya. Lanjut Mas, silakan. Jadi karena memang nafsu amarah didorong oleh setan. Bagaimana seandainya suatu saat dalam diri kita ada amarah? Beberapa hadis Nabi besar kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana sih pengendalian amarah. Yang pertama, beliau menyatakan kalau kita sedang marah berwudu. Kenapa berwudu? Karena amarah tadi dalam surat Yusuf 53 didorong oleh setan. Setan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Diciptakan olehmu ya Allah dari api, sementara Adam hanya dari tanah. Jadi setan diciptakan oleh Allah dari api. Yang namanya api hanya bisa padam dengan air. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau datang nafsu amarah segera berwudu dengan air, nyes, berkurang. Kemudian bagaimana lagi? Seandainya ada orang tadi temperamental, emosional, marah-marah. Rasulullah mengajarkan orang tadi harusnya membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Suatu ketika para sahabat lagi pada ngumpul. Ada orang yang sedang berantem. Kalau orang berantem kan ngomongnya kenceng. Iya Mas. Wow. Sampai urat lehernya ngegenteng. Tahu nggak ngegenteng? Tegang keluar. Rasulullah pun mengatakan, saya tahu bagaimana agar mereka bisa meredam rasa marahnya. Sahabat yang lain bagaimana ya Rasulullah? Ya. Rasul pun mengatakan dia harus mengucapkan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung darimu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan yang mendorong orang tadi marah-marah. Jadi kalau kita nih Bedu Zahra ketemu dengan orang marah-marah. Atau diri kita deh. Lagi kesel sama sesuatu, lagi marah sama orang. Jangan ribut nyalahin orang. Tapi langsung ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Maaf. Orang yang marah-marah itu darahnya menggelegak. Kadang-kadang matanya merah. Mukanya merah, urat lehernya ngegenteng. Masya Allah. Coba perhatikan. Orang yang marah-marah jaraknya segini. Dekat. 3/4 meter deh, 70 cm. Tapi kadang-kadang ngomongnya teriak-teriak. Benar nggak? Benar, Iya benar Mas. Karena apa? Orang yang sedang marah, tubuhnya doang yang dekat, ruhnya jauh. Astagfirullah. Sehingga walaupun jaraknya cuma setengah meter, teriak-teriak, melotot matanya. Aduh, iya Mas. Saking ruhnya satu dengan yang lain jauh. Itulah kenapa Allah perintahkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Pada tengah malam bangun, kerjakan sembahyang tahajud. Biar harkat hajat kalian naik di hadapan Allah. Kenapa? Yang namanya berdoa di malam hari kan munajat. Munajat, memohon. Memohon kepada Allah dengan berbisik-bisik. Mamah tanya sama Bro sama Jahra. Kalau berbisik-bisik pelan apa kencang? Pelan. Dekat apa jauh? Dekat, Pak. Nah, munajat itu kebalikan dari orang marah-marah. Kalau orang yang munajat, mohon kepada Allah dengan berbisik-bisik. Dia tahu dan sangat tahu Allah begitu dekat. Dekat hati kita dengan Allah kalau berdoa. Jadi cukup dengan berbisik. Kebalikannya. Orang yang marah-marah walaupun tubuhnya dekat teriak-teriak. Melotot kayak orang 100 meter jauhnya. Iya Mas. Kenapa? Walaupun tubuhnya dekat, hatinya jauh. Karena kesal, karena marah. Itulah. Kemudian apa lagi? Robah posisi kita. Kalau kita sedang marah berdiri, duduk. Duduk masih marah, berbaring. Kenapa? Kita tahu. Kalau sedang berdiri boleh nendang. Boleh nonjok. Bisa lari. Semua bisa kita lakukan untuk menyakiti orang, untuk menyerang orang. Tapi dengan merubah posisi. Duduk. Bisa nendang nggak? Nendang juga terbatas. Iya. Sama. Nonjok terbatas. Terbatas. Lari nggak bisa. Orang duduk. Duduk pun nggak bisa. Rasul mengatakan berbaring. Orang yang berbaring semakin terbatas gerakan dia. Itulah Rasul mengajarkan kepada kita cara mengatasi rasa marah. Atau seandainya semuanya belum meredam marah kita. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita? Silahkan kerjakan sembahyang sunat mutlak 2 rakaat. Habis berwudu. Berapa kali sujud? 4 kali sujud. Nafsu jauh berkurang.
seandainya pun masih ada. Setelah kita berwudu dengan air, setelah kita sembahyang sunat mutlak 2 rakaat, seandainya pun marah kita masih ada, kadarnya rendah. Oh, dikurangi. Pengendaliannya Ya. semakin mudah. Itulah ajaran yang Rasul ajarkan kepada kita, biar kita bisa mengendalikan amarah. Kenapa? Orang yang sedang marah nggak tahu malu kan? Apa diomongin? Masya Kadang-kadang anggota Ragunan di absen. Yang tidak layak diomongin. Masya Allah. Makanya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Isra 82. Telah aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai obat penyakit dalam dada dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi kalau kita emosi, marah dan seterusnya, perbanyak membaca ayat Al-Quran. Inilah obat yang Allah berikan kepada kita. Semakin banyak membaca Al-Quran, semakin reda emosi kita. Insya Allah lebih terkendali nafsu kita. Nafsu amarah kita terutama. Karena kalau kita sudah tidak memiliki nafsu amarah, udah nggak mikir-mikir. Apa diomongin? Yang nggak pantas. Maaf, suami istri KDRT gara-gara apa? Marah. Coba kalau suami istri, suaminya penyabar, istrinya penyabar. Masya Allah. Ada masalah, siapa sih yang rumah tangga yang mempunyai masalah? Benar nggak? Pasti ada, mah. Punya masalah, mah. Kalau suami penyabar, istrinya penyabar, begitu ada masalah, mereka bermusyawarah. Mereka bergunding, harus bagaimana, cari titik temunya, enjoy-nya. Enjoy. Nggak ada marah. Tapi kalau suami temperamental, istrinya temperamental, suaminya ngomel, bininya ngomel, siapa yang dengerin? Ya Allah. Wah, lempar piring, lempar meja, gelas. Akhirnya lega hati. Tapi selesai marah-marah, berantakan. Hancur semua, Maya. Piring pecah, Astagfirullahaladzim. gelas pecah. Masya Allah, lemari ditendang kacanya. Kan harus ganti. Pasti ada penyesalan. Makanya orang yang tidak mengendalikan emosi, orang yang tidak mengendalikan nafsu amarahnya, pasti ada penyesalan di hadapan orang lain, apa di hadapan Allah. Orang tadi manusia yang tidak bisa mengendalikan diri, dia seorang pemarah, saya jamin orang-orang akan menjauh dari dia. Iya apa iya? Iya, mah. Pasti. Bakal kita mau dekat dengan orang begitu? Ngapain ngomel mulu? Cipratan marahnya aja. Iya, ini. Makanya hati-hati. Yang namanya tawuran gara-gara marah. Marah. Yang namanya KDRT gara-gara marah. Bunuhan. Yang namanya orang demo, ngebakar ban, ngebakar gedung gara-gara apa? Amarah. Bukannya gajinya naik, angguran dia masuk penjara. Kenapa? Gara-gara marah. Makanya kendalikan nafsumu, kendalikan nafsu amarahmu. Karena amarah didorong oleh setan yang terkutuk, yang Allah ciptakan dari api. Yuk, makanya Rasulullah mengajarkan dawamkan wudhu kita. Batal wudhu. Batal wudhu. Insya Allah tiap kita akan ngomong, tiap kita akan melangkah, bersikap, berperilaku, mikir dulu, pantas nggak gue punya wudhu gitu loh, gitu. Baik, kalau begitu Mama nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Nah, jamaah yang ada di studio pasti udah gak sabar nih mau nanya sama Mama Dede. Tenang ya, setelah ini jamaah yang ada di rumah juga tetap saksikan karena setelah ini Mama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Masih di tema kita yaitu mudah marah, hilangnya pengendalian diri. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede.